Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari tentang integral. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang integral, masih ingatkah kalian tentang turunan atau diferensial? Yuk kita bahas sebentar, kita ingat-ingat lagi tentang turunan. Turunan, kita fokus terhadap apa? Ya benar, koefisien yang memiliki variabel X. Pangkat pada variabel X dikurang 1, jangan lupa dikalikan ke depan. Lalu bagaimana dengan koefisien yang tidak memiliki variabel X? Ya, kita tidak anggap atau kita abaikan atau kita hiraukan. Kasihan sekali. Oke, nggak usah lama-lama, kita ingat-ingat tentang si turunan ya. Yuk langsung masuk ke integral. Di sini integral ada integral tak tentu dan integral tertentu. Ya, kita cari tahu apa sih keduanya itu. Integral sama saja seperti antiderivatif atau anti turunan. Ya, lawan dari turunan, betul sekali. Yang pertama kita bahas integral tak tentu. Bentuk umum dari integral fx. Fx di sini fungsi aljabar ya, bukan fungsi trigonometri. Di situ ada simbol seperti S panjang, agak panjang, itu disebutnya integral. Integral fx, f-nya di situ f kecil ya, fx dx, dx artinya terhadap x, bukan dikali dx. Sama dengan f besar x plus c. C itu apa? Ya betul, konstanta. F besar menandakan artinya fungsi dari X itu sudah diintegralkan. Yuk kita lanjut. Nah, pada integral tak tentu memiliki beberapa aturan-aturan. Di antaranya, let's check this out. Aturan yang pertama, fungsi pangkat. Berarti kita lihat ke pangkat ya. Integral x pangkat n dx itu sama dengan x pangkatnya ditambah 1 per n plus 1. N plus 1 itu artinya pangkat ditambah 1 plus c. Kalau di turunan itu pangkat dikurang 1 dikalikan ke depan. Tapi kalau di integral, jika pangkatnya ditambah 1, maka koefisiennya per n tambah 1 juga. Jadi pangkat dengan yang bawahnya itu angkanya sama. Betul sekali. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, integral x pangkat 4 dx. Itu gampang banget. Berarti 4 tambah 1, 5. Jangan lupa per 5. Jadi x pangkat 5 per 5 plus c. Yang kedua, ada integral dalam kurung x tambah 1 pangkat 2 dx. Kenapa dia di dalam kurung? Itu artinya x tambah 1 dikuadratkan kedua-duanya. Jika dia tidak dikurung, misalnya x tambah 1 pangkat 2 dx, itu artinya hanya si satunya aja yang dikuadratkan, x yang gak ikut. Sama dengan 3 dari mana? Ya betul, 2 tambah 1 per 3. Pernya itu panjang ya, dari X plus satunya itu ngikut semua. Plus K. Loh kok munculnya K? Kan dari tadi nggak ada K. K di sini artinya sama aja, konstanta. Cuma dia aksennya dalam bahasa Indonesia. C, konstanta. Sama aja, cuma dalam aksen Inggris. Betul sekali. Loh kok kenapa hasil akhirnya jadi 1 per 3? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. 1 itu dari mana? Sebenarnya
di depan angka dalam kurung X plus 1 itu ada angka 1. Betul, di mana-mana lagi 1 itu ada namun tidak terlihat. Betul sekali. Sampai sini paham ya? Yuk kita lanjut. Aturan yang kedua, integral dari suatu konstanta kali dengan suatu fungsi. Maksudnya? Oh, gini. Jadi di depan fungsi X tadi, kalau tadi kan cuma integral fx dx. Nah sekarang ada angka di depan fungsi X itu. Jadi integral K. Nah K ini koefisien nanti ya. Berarti sama dengan kita taruh atau kita letakkan si K-nya itu sebelum integral. Contoh. Ya, di sini ada contoh integral 3x kuadrat dx. Kalau kita mengikuti aturan yang di atas, berarti koefisiennya yaitu 3 kita letakkan di sebelum integral, baru kita tulis integral si x kuadrat dx. Sama dengan x pangkat 3 plus c. Loh, kok di sini cuma x pangkat 3 saja? Angka 3-nya kemana? Ada yang tahu? Coba. Ya betul, angka 3-nya itu hilang. Kenapa dia bisa hilang? Karena meskipun si koefisiennya ini diletakkan sebelum integral, tetap saja diberlakukan seperti aturan yang pertama tadi. Jadi ini pangkatnya 2 ditambah 1 jadi 3. 3 itu per 3 yang ini juga. Jadi 3 per 3 itu sama dengan 1. Bukannya habis. 3 per 3 itu 1. Jadi sebenarnya di sini ada angka 1. Angka 1 tidak perlu ditulis. Betul sekali. Contoh yang kedua. Nah loh, integral min x pangkat 3. X-nya ada minnya, gimana biar dia jadi positif? Betul banget. Jadi sebenarnya di sini ada angka 1 sama seperti yang tadi. Jadi min 1-nya kita pindah ke depan sebelum simbol integral. X pangkat 3 dx sama dengan. Nah, kenapa di sini jadi 1/4? Kenapa nggak kayak tadi, cuma x pangkat 3 aja? Karena 1 ini tidak bisa dibagi dengan 4. Bu, bisa Bu, desimal jadi 0,25. Betul, 1/4 itu 0,25. Tetapi dalam integral ini hasilnya tidak boleh dalam bentuk desimal, harus bilangan bulat atau pecahan. Sampai di sini paham? Kita lanjut ya. Aturan yang ketiga. Apa itu? Aturan pangkat untuk n sama dengan min 1. Jadi pangkatnya min 1. Emang ada? Nah, integral x pangkat min 1 dx kita rubah menjadi 1 per x dx. Kenapa kita rubah 1 per x? Iya, karena pangkat itu tidak boleh negatif. Jadi biar pangkatnya jadi positif, kita turunin ke bawah jadi 1 per. Betul sekali. Untuk kasus yang seperti ini, khusus untuk n pangkat min 1, itu hasilnya menjadi ln x. Ini bacanya ln x. Kita lihat contohnya untuk memperjelas lagi. Nah, di sini ada contoh integral 3 per x dx. Kalau kita rubahkan menjadi 3 x pangkat ya min 1. Ya udah langsung aja menjadi 3 ln x. Udah kan? Aturan yang keempat. Penjumlahan dan pengurangan dua fungsi. Maksudnya? Oh, maksudnya itu fungsinya ada 2. Kalau yang tadi kan cuma integral fx aja. Sekarang ada integral fx ditambah atau dikurang gx, bisa aja bisa fx, gx, hx, apalagi ix, bisa aja sampai zx. Kalau ada soal seperti ini gimana? Oh, berarti tinggal kita pisahkan aja satu persatu. Jadi kita integralin dulu si
X-nya. Baru setelah itu kita integralin si GX-nya, tinggal ditambah atau dikurang. Nah, ada contohnya lagi di sini. Integral X pangkat 4 plus 3X kuadrat dx. Hasilnya ya langsung aja ya. Kita pisahin dulu. Kita integralin dulu X pangkat 4, berarti jadi X pangkat 5. Jangan lupa 5-nya pindah ke bawah. Terus kita integralin lagi si 3X kuadrat. 2 tambah 1, 3. Jadi 3X pangkat 3. Loh, kok dia cuma X pangkat 3 aja? Ingat aturan yang pertama tadi. Kalau di atasnya pangkat 3, bawahnya ikut per 3. Jadi 3 bagi 3, 1. Pinter. Contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Ada 1 per X yang tadi baru aja kita bahas. Kalau 1 per X integralnya menjadi, iya benar, ln X. Nah, gimana Bu dengan yang integral 2 saja? Nah, kalau sebelumnya di turunan, koefisien yang tidak memiliki variabel X itu kita tidak ikut sertakan. Tapi beda hal kalau di integral. Kalau di integral, jika hanya ada integral 2 dx, ya udah kita tambahin X aja. Integral 2x. Selanjutnya sama. Oke, paham ya sampai sini? Nah, tadi kan udah dibahas tuh aturan 1 sampai 4. Sekarang kita masuk latihan. Tara. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soal dengan variasi yang berbeda-beda. Silakan ambil buku tulis dan alat tulisnya. Lalu coba kalian kerjakan latihan-latihan soal berikut ini. Saya tunggu hasilnya ya. Selamat mengerjakan.